Oke, halo sahabat, selamat malam, selamat datang kembali tentunya bersama kami. Nah, jadi di sini kita akan bahas seputar 3 alasan kenapa untuk akun teman-teman ini terkena pelanggaran monetisasi terbatas ya. Dan di sini kita masuk ke bagian Facebook seperti ini. Oke, jadi ini merupakan sebuah akun saya yang juga baru saya kembangkan dengan total jangkauan sekitar 12.700 teman-teman ya. Dan ini tanpa kita interaksi ke sana ke sini ya. Dan selanjutnya di sini ada 3 alasan kenapa akun teman-teman terkena pelanggaran monetisasi terbatas. Nah, kita akan bahas di video kali ini. Jadi buat teman-teman yang mungkin terkena pelanggaran monetisasi terbatas, nah apa sih solusinya? Jadi solusi yang pertama adalah ya teman-teman usahakan menggunakan ataupun membuat sebuah konten original. Ya, contohnya seperti ini, jika teman-teman terkena pelanggaran monetisasi terbatas seperti ini, ya saran dari saya solusinya itu adalah teman-teman perbaiki lagi untuk konten teman-teman. Artinya, jika teman-teman menggunakan sebuah konten re-upload ya, dan itu ya harus kita hindari untuk konten-konten re-upload. Jadi ada 3 penyebab kenapa akun kita terkena monetisasi terbatas ya. Jadi yang pertama adalah pelanggaran hak cipta, di mana kita mere-upload konten orang lain ya, di mana yang kita re-upload tersebut untuk pemegang hak ciptanya nggak menyetujui. Jadi sebenarnya kalau kita re-upload, kalau pemegang hak ciptanya menyetujui, maka penghasilan akan dibagi dua. Tetapi tidak semua pemegang hak cipta itu menyetujui yang untuk kontennya di re-upload ulang. Oke, jadi sudah jelas ya salah satu penyebab kenapa kita terkena pelanggaran monetisasi terbatas karena di sini kita menggunakan konten re-upload itu sudah pasti. Ya, kemudian yang kedua adalah kita menggunakan sebuah musik di mana musik yang ada di Facebook ya itu tidak sepenuhnya ada yang diizinkan, ada yang juga yang enggak ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin ingin mendapatkan musik yang sudah bergabung dengan Facebook, artinya sudah bekerja sama dengan Facebook, teman-teman bisa menggunakan kreator studio Facebook ya. Dan itu sudah saya bahas bagaimana cara teman-teman bisa mendapatkan musik yang bebas hak cipta ataupun bebas copyright. Oke, jadi jika kita berulang kali terkena pelanggaran di bagian hak cipta maupun itu dari konten re-upload kita maupun itu dari musik, maka yang terjadi di sini Facebook bisa membatasi untuk akun kita. Contohnya seperti ini, monetisasi terbatas seperti ini. Artinya kita tidak dapat menghasilkan uang. Dan kapan sih untuk berakhirnya dari monetisasi terbatas ini? Ya cukup lama teman-teman. Jadi sekitar 90 hari ataupun sekitar 3 bulan. Jadi 3 bulan tersebut teman-teman akunnya tidak bisa menghasilkan uang ya. Dan selanjutnya penyebab dari monetisasi terbatas juga ataupun monetisasi kita dicabut itu karena kita sering melakukan interaksi yang nggak valid di Facebook ya. Seperti menonton video sendiri, seperti saling tonton, saling kirim bintang ya. Jadi Facebook ini bisa memberikan akun teman-teman monetisasi, tapi Facebook juga bisa mencabut monetisasi. Makanya nggak heran banyak fitur monetisasi yang merah ya, ataupun dicabut oleh Facebook karena interaksi yang nggak valid ya. Nah, contohnya seperti apa ya? Contohnya seperti tadi yang sudah saya bahas tadi, seperti kirim bintang ke akun sendiri, menggunakan akun lain, tonton video sendiri, klik iklan sendiri ya. Jadi seolah-olah interaksi ini interaksi yang menipu ya ataupun interaksi palsu. Jadi Facebook ini bisa menilai ya untuk akun teman-teman. Nah, itulah yang menjadi dampak dari pelanggaran kita di monetisasi terbatas. Nah, apa sih solusinya untuk kita bisa terhindar dari monetisasi terbatas? Yang pertama adalah fokus konten original, artinya konten yang kita rekam sendiri, kita editing sendiri, bukan konten yang re-upload. Kemudian yang kedua adalah jika ingin menggunakan musik, silahkan teman-teman bisa menggunakan musik yang memang sudah bekerja sama dengan Facebook ya. Jadi nanti penghasilan akan dibagi dua. Nah, selanjutnya solusi yang ketiga, hindari saling follow. Jadi saling follow ini bukan menambah ataupun bukan terbaca algoritma di Facebook ya. Itu malahan akan merusak untuk reputasi akun teman-teman karena itu masuk dalam kategori interaksi palsu, saling mengikuti, saling tonton dan saling memberikan bintang ya. Itu masuknya dalam kategori pelanggaran aktivitas yang tidak valid ya, ataupun aktivitas yang enggak alami. Nah, hindarilah hal tersebut. Nah, jadi solusinya ya teman-teman rajin saja posting video. Semakin banyak teman-teman rajin posting video, maka jangkauan akan semakin naik dan juga manfaatkan untuk video reel. Ya, jadi kalau video reel ini kan lebih mudah kita mendapatkan penayangan, fokus di video reel dan juga video panjang. Jadi saran dari saya kedua-duanya ini harus stabil dan juga sejajar.
dimana kita upload video panjang untuk mengejar jam tayang di iklan ekstrim, dan juga kita bisa mengupload video reel untuk mengejar pengikut kita. Nah, jadi saran dari saya, ketika teman-teman menggunakan sebuah konten original, maka akun teman-teman ini akan tetap aman. Ya, akan tetap aman, artinya kita nggak akan pernah takut terkena pelanggaran karena kita menggunakan konten original. Berbeda ketika kita menggunakan sebuah konten reupload ya. Jadi itu nggak akan tenang. Bahkan kita mungkin sering mengecek di bagian kotak masuk dukungan, ada nggak sih pelanggarannya. Jadi pelanggaran ketika kita menggunakan reupload itu nggak langsung terkena pelanggaran ya. Biasanya berjalan sekitar 3 bulan, 4 bulan itu baru adanya pelanggaran di akun kita. Nah, jadi saran saya hindari hal-hal seperti itu untuk mengantisipasi terjadinya monetisasi terbatas seperti ini. Oke, jadi seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.